Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwandia Ulhaq dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan ingin mempresentasikan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam sebuah kasus roti Oko yang menggunakan bahan yang dilarang dalam hukum perlindungan konsumen. Di tengah kompleksitas dunia saat ini, kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi perhatian utama bagi produsen, regulator, dan masyarakat. Produk makanan yang berbahaya dapat mengancam kesehatan hingga nyawa. Sehingga produsen memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas. Salah satu pendekatan hukum yang digunakan adalah strict liability, yaitu prinsip yang menempatkan tanggung jawab pada produsen atas kerugian akibat produk mereka, meskipun tanpa bukti kelalaian. Permasalahan ini adalah sebuah kabar yang mengagetkan bagi masyarakat Indonesia terkait sebuah isu yang menggambarkan bahwa BPOM RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menarik peredaran roti merek Oko yang diproduksi PT Abdi Rasa Food karena mengandung natrium dehidroasetat, yaitu bahan pengawet yang umum digunakan dalam kosmetik dan tidak sesuai dengan standar pangan. Penarikan dilakukan setelah inspeksi pada 2 Juli tahun 2024 menemukan bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB secara benar dan konsisten. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa adanya kandungan natrium dehidroasetat dalam produk yang tidak tercantum dalam komposisi saat pendaftaran pada Oktober 2023. Penggunaan bahan ini dinilai berbahaya, terutama bagi individu dengan hipersensitivitas karena dapat memicu reaksi alergi dan gangguan pencernaan. Atas temuan tersebut, BPOM menghentikan produksi dan peredaran roti Oko. Tentunya produk roti Oko tanpa sanksi. Tentunya produk roti Oko bukanlah tanpa sanksi. Ada beberapa sanksi yang didapatkan oleh roti Oko. Pertama, penarikan dan pemusnahan produk. Kedua, penutupan pabrik. Ketiga, pembekuan izin edar. Dan yang terakhir, pencabutan sertifikat halal. Pada sanksi yang pertama, BPOM telah memerintahkan penarikan dan pemusnahan seluruh produk roti Oko yang beredar di pasaran karena mengandung bahan pengawet berbahaya yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Sanksi yang kedua, pabrik roti Oko ditutup untuk sementara oleh BPOM untuk menghentikan produksi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Terkait sanksi yang ketiga, izin edar roti Oko juga dibekukan oleh BPOM sebagai tindak lanjut dari temuan bahan berbahaya dan pelanggaran CPPOB. Sanksi yang terakhir, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH telah mencabut sertifikat halal dari roti Oko karena terbukti melanggar aturan. Kemudian BPKN tentunya tidak tinggal diam. Tindak lanjut dari BPKN mengatakan bahwa kesiapannya untuk mendampingi gugatan class action bagi konsumen yang dirugikan akibat roti Oko yang terbukti mengandung zat berbahaya berupa natrium dehidroasetat. Konsumen dan pelaku usaha terdampak diminta segera melapor ke posko pengaduan BPKN. Dengan demikian, BPKN telah membuat sebuah posko khusus untuk pengaduan bagi masyarakat yang telah terdampak dari roti Oko tersebut. Gugatan tentunya dapat dilakukan jika terbukti ada kerugian kesehatan dengan tuntutan ditujukan kepada perusahaan, BPOM, dan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Roti Oko telah melanggar beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta telah melanggar hak-hak yang harus diperoleh dan terpenuhi dari konsumen, seperti keamanan, kenyamanan,
serta informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tentang perlindungan konsumen. Pelanggaran tersebut mewajibkan produsen memberikan ganti rugi dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365. Konsumen yang dirugikan tentu dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK, pengadilan perdata, atau jalur pidana jika terdapat unsur pidana. Edukasi konsumen, kepatuhan produsen, dan pengawasan pemerintah sangat penting untuk mencegah kasus serupa. Perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama semua pihak. Tentunya kejadian ini sangat tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Ini membuktikan bahwa pemerintah seharusnya lebih peka terhadap implementasi aturan. Undang-undang yang sempurna tidak ada nyawanya ketika implementasi hanyalah sekedar reaksi buta. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kasus Roti Oko yang terjadi di Indonesia tentunya merupakan sebuah kejadian yang sangat memilukan di Indonesia, terutama isu kesehatan dan keselamatan pangan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kasus Roti Oko ini juga mengungkapkan bahwa masih lemahnya penerapan prinsip strict liability dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mewajibkan produsen bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen, produsen Roti Oko tidak memberikan kompensasi, klarifikasi, ataupun penarikan resmi. Kurangnya akuntabilitas produsen dan lemahnya pengawasan negara memperburuk perlindungan konsumen. Untuk memperkuat prinsip strict liability, diperlukan penguatan atas regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, edukasi konsumen, dan budaya kepatuhan dari pelaku usaha. Sinergi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat sangat penting agar perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari saya atas presentasinya. Terima kasih yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.